Kami telah terhubung dengan jurnalis Transmedia John Nedi Kambang di Padang, Sumatera Barat. Selamat sore John, bagaimana kabar Anda? Selamat sore, Maggie. Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat dan saat ini saya posisinya berada di eh, kawasan Lembah Anai antara perbatasan antara Kota Padang Panjang menuju Kabupaten Tanah Datar. Di sini akibat bencana tanah longsor kemarin ini menyebabkan jalur transportasi yang ada di kawasan Lembah Anai ini terputus total. Ini seperti Anda lihat di belakang saya, ini proses pengerjaan, ada 4 alat yang sedang bekerja. Ini sedang melakukan proses perbaikan yang mungkin tadi baru saja juga ada Menko bidang infrastruktur AHY yang mengunjungi lokasi ini dan menyebut bahwa sesuai dengan laporan yang diterima oleh Balai Jalan Sumatera Barat yang sedang melakukan upaya perbaikan, ini diperkirakan akan butuh waktu sekitar 2 minggu ke depan agar jalur ini bisa dilewati secara temporary. Mungkin dibuka satu jalur selama mungkin paling cepat itu 2 minggu ke depan. Karena kalau tadi saya juga sempat sampai ke ujung perbatasan Kota Padang Panjang di sana, di mana di dekat Jembatan Kembar di gerbang kota ini juga sedang berlangsung proses evakuasi. Ada korban yang kemarin menjadi korban banjir bandang. Ada sekitar 40 sampai 50 orang diperkirakan dan evakuasi baru ditemukan itu sekitar 32 orang. Beberapa menit lalu kami mendapat informasi beberapa sekitar 100-an meter dari sini tim SAR baru saja menemukan satu jenazah yang saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Padang. Secara keseluruhan, Maggie, sampai tadi sore itu kami mendapat konfirmasi jumlah korban tewas tercatat 176 orang. Sementara yang masih dalam laporan hilang ini 140, di mana dari 176 orang yang sudah dievakuasi tersebut, yang sudah ditemukan, 33 diantaranya belum berhasil diidentifikasi. Ini proses identifikasi mungkin terus dilakukan oleh tim DPI. Berbicara soal jalur ini juga, ini jalur yang pada tahun 2024 ini juga terputus total dekat kawasan ini. Sekarang ini akibat banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu, ini juga memutus transportasi penghubung antara Padang menuju Bukit Tinggi, Payakumbuh, bahkan sampai ke Pekanbaru. Saat ini jalur satu-satunya jalur yang bisa dilewati adalah melewati kawasan Solok. Itu pun para pengendara harus diminta waspada dan hati-hati karena jalur tersebut juga rawan terhadap bencana begitu. Jalur alternatif lain di Padang, Cincin Malala ini juga terputus akibat longsor. Gitu. Nah, begitu laporannya, Maggie. Baik John, terkait dengan pernyataan dari AHY yang menargetkan 2 minggu akses jalan ini diperbaiki, apakah jalan tersebut adalah jalan utama untuk mendistribusikan bantuan logistik dan tentunya juga mengevakuasi warga yang terdampak? Ya, ini adalah jalur vital, jalur utama yang menghubungkan antara Padang menuju Padang Panjang sebenarnya sampai ke Bukit Tinggi. Tanpa jalur ini tidak ada aktivitas akses yang bisa dilewati. Nah, sekarang saya melihat di depan saya ini persis di sebelah kanan. Ini adalah kawasan perbukitan, kawasan tebing yang sekarang dimanfaatkan oleh warga mendaki, berjalan kaki hingga sampai ke ujung sana, ke seberang. Di mana di sana mungkin sudah ada kendaraan yang sudah bisa dimanfaatkan. Tapi di balik itu juga ada beberapa titik, ada sekitar 4 sampai 5 titik yang juga mengalami longsoran begitu. Sehingga masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan karena bukan hanya longsoran tapi juga jalannya amblas begitu. Baik.
John, terkait dengan bantuan logistik, apakah saat ini bantuan logistik sudah mencukupi untuk warga-warga yang terdampak, terutama di titik-titik pengungsian? Kalau di titik pengungsian seperti kita sampaikan sebelumnya, ini kalau di titik pengungsiannya di Padang, ini tercukupi segala kebutuhan dasar masyarakat yang sekarang mengungsi ada sekitar 1.200-an. Tapi saya belum mendapat konfirmasi apakah kondisi yang sama ini terjadi di daerah-daerah lain yang kondisinya juga sangat memprihatinkan seperti Kabupaten Agam yang daerahnya masih belum bisa diakses sepenuhnya, termasuk juga yang memprihatinkan itu justru masyarakat yang juga tinggal di kawasan pinggir-pinggir danau seperti Danau Maninjau di Kabupaten Agam atau Danau Singkarak yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Ini distribusi logistik, mereka kekurangan bahan makanan sekarang, sementara distribusinya terhambat gara-gara tidak ada akses. Satu-satunya jalan yang bisa ditempuh sekarang adalah melewati jalur sungai, melewati danau, ataupun melalui jalur laut begitu, Maggie. Baik John, terakhir mungkin dari pantauan Anda, apa saja prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk tentunya membantu warga Padang, Sumatera Barat? Hal yang paling utama menurut saya adalah bagaimana kemudian memulihkan jalur transportasi ini terlebih dahulu, bagaimana kemudian akses antar daerah ini bisa tersambung kembali sehingga distribusi bantuan dari yang ingin disampaikan ini bisa benar-benar sampai kepada masyarakat. Saya mencermati ada beberapa titik yang mungkin bukan hanya yang menjadi fokus Kabupaten Agam, Padang Panjang, Padang, dan beberapa provinsi. Tapi ada daerah-daerah lain. Bayangkan ini kabupaten yang terdampak itu ada 16 kabupaten kota. Masyarakat yang berada di daerah lain ini masih banyak yang terisolir, yang hanya bisa diakses melalui jalur udara dan melalui jalur laut. Karena kondisi transportasi, kondisi jalan, badan jalan yang masih tertutup oleh material longsor. Jadi hal yang paling penting adalah bagaimana memulihkan arus transportasi antar daerah yang dulu sehingga distribusi bantuan bisa lebih maksimal. Karena sekarang bantuan baru bisa disampaikan melalui jalur udara, menggunakan helikopter atau melalui kapal. Dan itu jumlahnya tentu tidak sebanding jika distribusi bisa dilakukan melalui jalur darat, Maggie. Baik, ini akses jalan dan juga logistik harus diutamakan untuk menyalurkan semua bantuan logistik dan tentunya juga mengevakuasi warga yang terdampak. Terima kasih John yang sudah melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda dan keamanan Anda. Terima kasih John.